Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita sudah berada di minggu yang terakhir di bulan September, tanggal 27 September 2020. Marilah kita akan beribadah di hari ini, dan saya mengundang kita berdiri. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait 4, Allah Bapa Tuhan. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dan 6, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 425, bait 1, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami. Engkau yang sudah menyertai dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami. Dan kini kami sudah berada di minggu yang terakhir, di minggu yang keempat di bulan September tahun 2020. Di hari Minggu yang kudus ini, inilah kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu,
gerejamu yang ada dalam persekutuan beribadah, walaupun ibadah masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing oleh karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Engkau Tuhan hadir dan memberkati kami di tempat di mana kami beribadah. Ya Bapa di dalam sorga, kami membawa kehidupan kami yang penuh dengan dosa, pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan dan kasihanilah kiranya kami. Bersihkanlah kiranya kami dari dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami juga lalai untuk melaksanakan apa yang Tuhan amanatkan kepada kami sebagai warga gereja, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, ini yang menjadi doa, syukur, dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan penebus dosa kami. Amin. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 6 bait 1, Allah Bapa yang Kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setia-Mu, agunglah nama-Mu selamanya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Inilah kami, ya Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu, yang merindukan firman Allah, yang merindukan pedoman hidup melalui pembacaan dan pemberitaan firman Allah pada saat ini. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sedialah kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
pada minggu yang berjalan ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa ada dalam pembacaan firman Tuhan, yaitu dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, yang diberikan judul Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem, dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema di minggu yang berjalan ini adalah Gemim Gereja Misioner. Tema ini hendak mengantar kita sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa untuk merenungkan perjalanan suatu gereja yang memasuki usia 86 tahun bersinode, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 2020. Saudara-saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan dalam kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, yang sudah kita baca dengar tadi. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia, tentu memiliki latar belakangnya, yaitu pertama, oleh karena jemaat yang ada di Galatia meragukan
kerasulan dari Rasul Paulus. Kedua, jemaat Galatia begitu cepat meninggalkan Injil Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah ada jemaat yang masih mempertahankan tradisi Yahudi atau hukum Taurat dalam hal ini mengenai sunat. Di pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dalam kitab Galatia ini, Rasul Paulus juga dia menceritakan bagaimana dia adalah seorang rasul yang oleh Yesus Kristus, bukan oleh manusia. Dan juga ia menyampaikan bahwa yang ia beritakan adalah Injil Yesus Kristus, bukan Injil manusia. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga ketika dia menceritakan kepada jemaat di Galatia mengenai perjalanan pelayanannya ke Yerusalem, dia tidak seorang diri, tetapi dia bersama-sama dengan teman-teman sepelayanannya, yakni Barnabas dan Titus. Ketika mereka ada di Yerusalem, mereka menyampaikan, mengabarkan kabar baik, kabar selamat tentang Injil Yesus Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam hal ini orang-orang Yunani, orang-orang atau kaum yang terpandang. Dan dalam pelayanan Rasul Paulus, baik kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang non-Yahudi, ada saja sekelompok orang yang mau menghalang-halangi ataupun menghadang mereka dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus, dia tidak pernah merasa takut, tetapi dia bebas. Bahkan dia tetap bersahabat menyampaikan pengajarannya tentu dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Di Yerusalem juga ada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Tuhan atau sudah menjadi Kristen, tapi tetap mempertahankan hukum Taurat. Bagi Rasul Paulus untuk yang tetap memelihara tradisi Yahudi ataupun hukum Taurat, dia mau mengatakan bahwa orang diselamatkan bukan karena dengan memelihara ataupun melakukan Taurat, tapi hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu dapat kita baca di pasal-pasal berikutnya. Dalam bagian ini juga, Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia bukan hanya pada pemberitaan, penyampaian tentang Injil Yesus Kristus, tetapi juga dia melaksanakan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini orang-orang miskin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari firman Allah ini bahwa ketika Tuhan menghadirkan gerejanya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus di dunia ini, sampai pada saat ini kita mengimani bahwa walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi tetap gereja terus melaksanakan amanat
dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang misi, dalam hal ini misi Allah di dalam Yesus Kristus, itu adalah tentang bagaimana Dia menyelamatkan manusia dan dunia ini. Dan Roh Kuduslah yang terus menuntun gereja yang sudah diberikan amanat oleh Tuhan untuk memberitakan, mengabarkan kabar selamat atau kabar baik itu. Di tengah-tengah perjalanan pelayanan gereja Tuhan yang terus berjalan, terus maju, seperti yang dikatakan tadi, tetap diperhadapkan dengan tantangan ataupun ancaman-ancaman, baik dari dalam gereja itu sendiri, ataupun juga tantangan-tantangan atau ancaman-ancaman dari luar. Dan sebagaimana Rasul Paulus dalam misi pelayanannya selalu juga diperhadapkan dengan tantangan, tapi Rasul Paulus, dia tetap kokoh, dia tetap teguh, dia tetap setia, dan dia tetap taat untuk menyampaikan akan kabar selamat kepada dunia ini. Menjadi gereja yang misioner tidak hanya juga sebatas pada pemberitaan di atas mimbar-mimbar gereja, tapi menjadi gereja yang peduli dan menyentuh semua aspek kehidupan manusia dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Sebab gereja dihadirkan oleh Tuhan bukan di dalam ruang hampa, tetapi gereja dihadirkan oleh Tuhan di dalam dunia ini dengan kehidupan manusia yang berbeda-beda, kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan agama, kehidupan budayanya, dan sebagainya. Gereja itu ibarat sebuah bahtera. Gereja itu ibarat sebuah kapal yang sedang mengarungi samudra luas yang syarat dengan penumpangnya. Seperti syair lagu dalam MKB nomor 111, gereja bagai bahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun ini, tahun 2020, tepatnya tanggal 30 September, Gereja Masehi Injili di Minahasa akan merayakan hari ulang tahun ke-86 tahun bersinode. Dari segi kuantitasnya, sekarang ini Gemim sudah ada kurang lebih 1000 lebih jemaat dan 100 lebih wilayah yang ada atau yang tersebar di tanah Minahasa, bahkan di luar tanah Minahasa, dan sampai di luar negeri. Jemaat dan seluruh pelayan khusus, seluruh perangkat pelayanan adalah sebagai alat Tuhan untuk terus melaksanakan apa yang menjadi tugas gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kalau tadi dari segi kuantitasnya, tapi juga lebih penting lagi segi kualitasnya. Bagaimana jemaat yang sudah bertumbuh tentu harus menghasilkan buah iman. Jemaat yang berkualitas adalah menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman. Walaupun ada tantangan-tantangan, tapi jadikanlah tantangan-tantangan itu untuk kita terus maju
Sebab Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan terus menyertai, menuntun akan perjalanan gerejanya dalam melaksanakan amanat atau panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita dan dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil kita membawa persembahan, mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait 1, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara, marilah kita akan mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau yang sudah berkenan hadir memberkati kami sebagai jemaat-Mu Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya untuk ada dalam persekutuan yang beribadah, persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan persekutuan yang sudah membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami, menuntun kami untuk hidup di dalam tuntunan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun kami sebagai gereja-Mu untuk terus melaksanakan akan tanggung jawab panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih juga dalam persekutuan ini kami lagi boleh mengumpulkan persembahan syukur. Engkau Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami, kerja kami, pelayanan kami. Maka kami percaya Engkau jugalah yang sudah mencurahkan berkat-berkat bagi kami. Dan saat ini atau dalam persekutuan ini kami boleh memberi persembahan sebagai tanda syukur kami atas berkat-berkat Allah dalam hidup kami. Berkatilah apa yang sudah kami kumpulkan, supaya itu bermanfaat untuk membantu menopang setiap pelayanan gereja-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah kiranya gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Berkati gereja Masih Injili di Minahasa, baik yang ada di tanah Minahasa, di luar tanah Minahasa, di luar negeri, dan secara khusus juga kami yang ada di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan sekitarnya. Kami percaya Engkau yang sudah menghadirkan gereja-Mu ini
untuk ada di tengah-tengah kota metropolitan ini. Kami percaya juga Engkau yang terus memberkati kami dengan kekuatan, kemampuan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Memberkati seluruh pelayan khusus yang mas penatua, guru agama dan para pendeta yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan, memberitakan, mengabarkan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kiranya juga badan pekerja Majelis Sinode dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, pelayanan yang sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Kami bersyukur ya Bapa, sebab dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, maka di tahun ini sebagai warga Gemim, kami akan merayakan HUT ke-86 Gemim Bersinode. Kami percaya juga bahwa kedepannya gerejamu ini senantiasa selalu dalam tuntunan Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah kiranya Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, seluruh jemaatmu tidak ada yang terkecuali, senantiasa selalu juga dalam lindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kehidupan kami. Apalagi kami masih di masa-masa pandemi COVID-19. Pulihkanlah kiranya kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan jugalah yang tetap menjaga kami, mengaruniakan kesehatan bagi kami sekalian. Ya Bapa di dalam sorga, demikian kami berdoa untuk seluruh pelayan khusus perangkat pelayanan, penasehat. Tuhan berkati juga kami dengan sukacita untuk melayani. Berkati badan pekerja majelis jemaat. Dan berkati kami dengan kekuatan kemampuan yang dari Tuhan. Dalam kami menghadapi setiap bentuk-bentuk pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan dalam pelayanan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, akan terus memberkati kami, akan terus menyertai kami dalam kami melaksanakan ataupun dalam kami menghadapi akan tantangan-tantangan yang ada, baik yang ada di dalam jemaat ataupun yang datang dari luar jemaat. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk jemaat-Mu yang menikmati berkat Tuhan di hari sukacita. Tuhan Yesus memberkati di hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan memberkati juga jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing. Kekuatan keteguhan iman Tuhan karuniakan bagi mereka. Dan juga mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Yang masih dalam suasana duka cita Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kami masih di masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam upaya-upaya untuk menangani akan COVID-19. Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka-mereka juga yang terdampak COVID-19. Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun di rumah. Dan memberkati mereka-mereka juga yang sedang berduka cita oleh karena telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih dan mereka cintai di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami bersama-sama juga dengan orang tua kami, kakak adik, saudara-saudara kami yang jauh dengan kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami siang dan malam. Ya Bapa di dalam sorga, kehidupan kami juga di sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, kami juga tetap percayakan di dalam tuntunan tangan-Mu yang penuh cinta kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kekal buat selama-lamanya. Ini yang menjadi doa syukur kami, permohonan kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, jemaat diundang untuk berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita nyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 4, kita harus membawa berita. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah sudah selesai, dan selamat kita berhari Minggu, dan tetap mengingatkan kepada kita semua di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita.